Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama ibadah minggu kita saat ini, meskipun tetap dalam pelayanan online, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghayati sabda Tuhan, mendengarkan bacaan Alkitab dan refleksi untuk menjadi cermin kehidupan kita di dalam kita menghayati relasi kita dengan Tuhan dan di dalam kita menghayati kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti kehendak Tuhan melalui pewartaan sabda. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, memahami dengan baik, menghayati dengan baik, untuk kemudian mampu melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Markus pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-29 akan menjadi bacaan Alkitab kita dalam kebaktian minggu kedua bulan Juli tahun 2021. Demikian berita Alkitab. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Demikian. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan inilah sebabnya kuasa-kuasa ini bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, dan yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan ia bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang dan mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil untuk menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berkata kepadaku. Saya ulangi, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah tilam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar
pembacaan Alkitab atau firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kali yang kesekian kita melaksanakan pelayanan ibadah dan khotbah melalui daring atau berbasis online jaringan internet, karena situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19. Tapi tidak mengapa, karena membangun relasi dengan Tuhan bisa dengan segala cara, dan tidak selalu kita berpikir sesuatu yang selalu ideal, tetapi pada sebuah peristiwa yang tidak ideal pun kita masih bisa menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Tema khotbah dalam kebaktian minggu kedua di bulan Juli 2021 adalah setia sampai mati. Setia sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesetiaan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dalam relasinya dengan sesama, dalam relasinya dengan Tuhan, dan dalam seluruh segi kehidupannya. Tetapi tentang kesetiaan ini banyak sekali definisi dan satu dengan yang lain berbeda. Nah, melalui bacaan Alkitab dalam penghayatan sabda di kebaktian minggu kedua bulan Juli 2021 ini, kita akan menghayati bagaimana konsep kesetiaan yang Alkitab ajarkan, bagaimana kesetiaan itu sampai menemukan titik terakhir prosesnya. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 berkisah tentang peristiwa yang melatar belakangi terbunuhnya atau matinya Yohanes Pembaptis. Apa yang menjadi penyebab Yohanes Pembaptis sampai mati dengan cara mengenaskan, yaitu dipenggal kepalanya, yaitu kesetiaan Yohanes pada iman yang diyakini, pada pekerjaan yang ia hayati, dan pada Tuhan yang ia imani, pada kebenaran yang ia imani. Nah, salah satu peristiwa yang menjadi penting untuk menjadi cermin kita adalah pada suatu ketika ada sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Raja Herodes pada waktu itu. Herodes yang bukan Herodes yang istrinya namanya Herodias. Nah, peristiwanya adalah ketika Herodes sebagai penguasa dengan kesenang-menangannya mengambil istri adiknya namanya Herodias. Ternyata dalam pandangan Yohanes itu salah, dan Yohanes dalam iman dan pengharapan dalam pengetahuannya mengingatkan Herodes. Markus dengan tegas mengatakan, tidak baik, tidak halal engkau mengambil istri adikmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Herodes memahami, memaklumi, bahkan mengagumi sosok Yohanes Pembaptis. Bahkan mungkin Herodes itu murid tidak langsung, karena dengan tegas dikatakan bahwa Herodes selalu gelisah tapi mencari pengajaran Yohanes. Nah, berbeda dengan situasi Herodias, perempuan istri dari adiknya yang kemudian diambil oleh Herodes. Dia merasa tersinggung, hati-hati dengan ketersinggungan. Dia merasa marah, dia menaruh dendam, memelihara dendam, merawat dendam, dan kemudian mencari kesempatan untuk menghamburkan dendam itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, Herodes sendiri tidak punya maksud untuk mencelakai Yohanes Pembaptis. Herodes sangat mengagumi, menghargai Yohanes, karena yang dikatakan Yohanes Pembaptis, yang diajarkan Yohanes Pembaptis, yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah benar semata. Maka dengan kekuasaannya Herodes tidak bermaksud melukai, meskipun sempat menangkapnya. Nah, tibalah sebuah peristiwa, pesta yang mana Herodes sang raja itu mengundang perwira-perwira, tokoh-tokoh, orang-orang terkenal di sekitaran Galilea, dan di tengah pesta itu ada acara tarian. Kebetulan yang nari adalah anak perempuan Herodias. Herodes sendiri sangat suka dengan tarian itu. Bahkan para tamu yang ia undang merasakan kegembiraan puas. Nah, ketika orang ada dalam euforia sukacita, terkadang lupa
dengan segala sesuatu. Maka sembari memuji anak tirinya karena anak dari Herodias, Herodes mengatakan, mintalah apa saja, maka kamu akan aku berikan. Bahkan separuh dari negeri ini aku bersumpah akan aku berikan jika kau minta. Bapak Ibu dan saudara, yang dipikirkan Raja Herodes nampaknya tentang harta, tentang kekayaan, tentang fasilitas, tentang kemewahan. Tetapi ternyata apa yang diminta berbeda. Anak perempuan Herodias tidak punya keinginan apa-apa, maka dia berkomunikasi dengan ibunya. Lalu dia bilang, aku baiknya minta apa? Kesempatan untuk menghamburkan dendam, untuk melepaskan dendam hampir terwujud. Maka Herodias membisiki sesuatu kepada anak perempuannya. Mintalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Lalu dikatakan oleh si anak perempuan itu, dan Herodes menjadi sedih, menjadi galau, gelisah, gundah. Karena terlanjur dia sumpah, dia lupa akan segala sesuatu. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara, kita bisa melihat dua pembelajaran penting. Yang pertama, bagaimana sesuai dengan tema khotbah, kesetiaan Yohanes tidak luntur, tidak pernah mundur, meskipun harus menghadapi penganiayaan, penyiksaan, penderaan, dan sampai pembunuhan secara sadis. Yohanes setia. Yohanes tidak menawar, tidak bernegosiasi dengan apa yang harus dialami, karena pengharapan terhadap Kristus tentang kehidupan kekal jauh lebih kuat daripada segala sesuatu yang fana. Nah, poin kedua yang menarik adalah apa yang bisa terjadi di tengah kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, yaitu sindikat. Dalam bahasa Jawa gerombolan mungkin, tetapi saya kesulitan menerjemahkan kata sindikat. Dalam peristiwa yang diceritakan Markus pasal 6 ini, peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis, ada sindikat, yaitu Herodias, anaknya, orang banyak, Raja Herodes, bahkan mungkin Herodes adiknya sang Raja Herodes. Saya agak lupa Herodes Antipas atau Herodes Filipus, saya nggak begitu hafal. Nah, ada sindikat. Nah, sindikat ini adalah persekongkolan orang-orang, sekelompok orang, lebih dari 2 orang, dalam rangka mengegulkan, menjadikan apa yang menjadi impiannya, harapannya, cita-citanya, dan biasanya adalah sesuatu yang kurang baik terjadi. Dan itu menemukan momentumnya ketika sang raja menemukan sukacita. Nah, pada akhirnya karena sindikatlah Yohanes harus merasakan penangkapan. Karena sindikatlah, karena persengkongkolan jahatlah, Yohanes harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tetapi Yohanes setia sampai akhir, setia sampai mati. Dan Bapak Ibu dan saudara, di tengah-tengah kehidupan gereja pun nampaknya persekongkolan, baik yang tersadari atau tidak tersadari, dimulai dari polarisasi atau pengkutupan atau gap-gap, bisa ada, bisa tumbuh. Benih itu senantiasa ada. Cuma persoalannya adalah apakah kita seperti Herodias yang memelihara benih, menumbuhkan benih, dendam, sakit hati, kemudian membangun persekongkolan untuk membunuh. Yuk, apa Pak di gereja yang dibunuh? Apakah membunuh manusia? Enggak. Membunuh ide, membunuh karakter, membunuh spiritual, membunuh program. Hati-hati, persekongkolan itu bisa mengakibatkan pembunuhan dan matinya banyak hal. Nah, persoalannya adalah akan di titik mana kita sebagai gereja berdiri dan memilih jalan. Memilih jalan setia seperti Yohanes yang harus berhadapan dengan persekongkolan yang tidak baik, sindikat-sindikat tidak baik, atau justru menjadi pengikut Herodias yang memelihara dendam, menumbuhkan dendam, merawat dendam, dan menunggu momentum.
Hati-hati Bapak Ibu dan saudara, jangan berpikir bahwa di tengah-tengah kehidupan bergereja yang katanya rohani, spiritual, beriman, itu tidak ada persekongkolan. Apakah kemudian Herodes dan yang lain tidak punya agama? Punya. Bahkan dalam konteks istana selalu ada kapel atau tempat ibadah, baik sinagog atau yang lain. Artinya apa? Ini sebagai sebuah sinyalemen, hati-hati terkait dengan persekongkolan, dengan sindikat. Jangan berpikir bahwa di tengah-tengah gereja pasti tidak ada. Justru seringkali tumbuh dengan subur, dengan kamuflase, dengan bahasa-bahasa yang terlihat santun, terlihat baik, tetapi di belakangnya seolah menyelinapkan belati yang siap untuk menusuk dan membunuh. Itu yang dilakukan oleh Herodias. Maka di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi, mari kita belajar dari Yohanes Baptis. Setia sampai titik akhir perjuangan kesetiaan itu. Berat, memang. Tetapi Tuhan pasti akan menganugerahkan berkat sesuai dengan kebijaksanaannya. Maka mari kita belajar yang pertama, setia. Dengan apa? Dengan iman kita. Saya setia kok Pak, tetap Kristen. Iya di KTP, tapi setiakah kita dengan tugas panggilan Tuhan? Berapa kali kita mangkir dari persekutuan? Berapa kali kita mangkir dari doa? Berapa kali kita mangkir dari belajar firman Tuhan? Yang kedua, setia kepada kesepakatan. Yang ketiga, setia kepada kebersamaan. Dan yang terakhir, setia kepada panggilan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan apapun, seperti apapun dan dimanapun, adalah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga. Entah itu posisinya apa, entah itu jabatannya apa, seberapapun kekayaannya, tetapi satu hal yang mempersatukan kita, yaitu kita bersama-sama harus setia sampai akhir di dalam berjuang bersama untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga. Di dalamnya kita juga harus berhadapan dengan sindikat-sindikat, persekongkolan jahat yang bisa membunuh langkah-langkah baik yang dikehendaki Tuhan. Selamat berjuang untuk setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahi kami kesempatan untuk menghayati sabda Tuhan. Tuhan telah menolong kami, menuntun kami untuk mengerti tentang apa itu kesetiaan, tentang tantangan kesetiaan, tentang lawan kesetiaan, bahwa di sekitaran kami seperti zaman Yohanes Pembaptis ada sindikat, ada persekongkolan jahat untuk membinasakan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis terbunuh karena persekongkolan, dan kami harus sadar bahwa di tengah-tengah kehidupan kami persekongkolan Herodias masih bisa ada, bahkan tumbuh subur, bahkan di tengah-tengah kehidupan gereja kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk senantiasa memohon pertolongan Tuhan, menyandarkan seluruh kehidupan pada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menyatukan hati untuk memohon anugerah Tuhan, untuk mencurahkan damai sejahtera Tuhan di seluruh alam semesta ini. Berkati damai sejahtera bangsa dan negara kami, berkati kami untuk mampu menghadapi pandemi yang semakin mengganas ini. Mampukan kami untuk menghayati dan mengerti kehendak Tuhan di atas segala yang terjadi. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pelayanan kami, berkati orang tua kami, berkati seluruh ciptaan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.